belum siap, Tuhan tuh ngomong sama saya gini, hari ini kamu yang firman. Nah, saya bingung juga, nggak mungkin. Dan sebenarnya gini, saya tuh nggak suka minta orang saya yang firman ya gitu, nggak mau saya. Lagi pula cuman kurang 1 jam kok, nggak mungkin kan gitu. Terus tiba-tiba Bro Aquila telepon saya, wah kaget saya, ada apa ini gitu. Ternyata Bro Aquila ngomong kalau saya belum siap Pak, saya sudah buat materi tapi ngeblank. Gimana Pak kalau Pak Lukas yang gantikan? Oh ya sudah, wah bener berarti Tuhan. Kemudian saya doa, saya tanya Tuhan, apa Tuhan yang ingin engkau ajarkan? Kemudian Tuhan ajari saya sesuatu. Nah, pada waktu saya nggak diajari Tuhan sesuatu itu, saya catat. Tiba-tiba berulang telepon lagi. Telepon lagi gini, Pak, saya sudah siap. Saya aja, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan kalau misalnya saya dikasih Tuhan belajar sesuatu, itu saya simpan dulu. Nanti lain waktu bisa saya sharingkan ketika saya ada kesempatan. Ya, gitu. Jadi santai aja sih saya. Ya sudah, berakhirlah gitu. Tapi kemudian berakhirlah voice note saya. Pak, ya udah Pak Lukas saja. Saya malah ngeblank gitu. Oh ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya teman-teman, ini bukan rencana Bro Aquila, tapi ini rencana Tuhan. Karena nggak mungkin. Sebelum Bro Aquila telepon itu Tuhan sudah ngomong sama saya. Kemudian Bro Aquila telepon ternyata seperti itu. Kemudian Bro Aquila nggak jadi, ternyata tetap akhirnya saya. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Ya, memang kita tuh harus tahu bahwa dunia ini sebuah sistem yang dikendalikan oleh Tuhan. Kalau kita ketemu ini, kita ke sana, kita ke sini, itu sebenarnya bukan kebetulan, teman-teman. Tapi ini adalah rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, hari ini Tuhan ajari saya waktu doa tadi, saya tanya Tuhan, Tuhan, apa yang ingin kau ajarkan? Saya berusaha berpikir sendiri, saya berusaha mengingat-ingat sesuatu, atau apa yang mungkin Tuhan pernah ajarkan yang belum saya bagikan. Tapi hari ini Tuhan ajarkan saya tentang kamu sharingkan sesuatu yang aku ingin bagikan di gerejamu. Ya, makanya ini sebenarnya saya simpan juga nih, saya save rekamannya dengan HP saya yang satunya, supaya tujuannya nanti teman-teman saya yang lain juga bisa mendengarkan. Jadi hari ini saya ingin sharing tentang berjalan bersama Tuhan. Wah, ini satu kalimat yang gampang, tapi sebenarnya prakteknya nggak gampang. Hanya berjalan bersama Tuhan tuh ya, berjalan aja bersama Tuhan gitu ya. Kayaknya seperti itu. Tapi saya ingin kita belajar detailnya. Oke, kita baca dulu di Mazmur 23, mulai ayat yang pertama sampai dengan yang terakhir. Cuma 6 ayat. Saya bacakan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, siapa yang nggak ingin masuk surga ya, diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, itu sesuatu yang menurut saya luar biasa. Ini finishnya di sini sebenarnya. Tapi startnya di awal tadi, Tuhan adalah gembalaku. Ya, takkan kekurangan aku, ia memberikan aku ya. Jadi kalau Tuhan gembala itu, kita tahu ya, jadi kita ini diibaratkan seperti domba dan Tuhan Yesus gembalanya. Saudara tahu kalau gembala itu letaknya di mana? Ya, kalau kita lihat gembala bebek, bukan gembala domba, itu di belakang dia. Jadi gembala bebek itu bebeknya jalan duluan di depan, gembalanya di belakang. Ya, kalau ada yang belok diluruskan, diarahkan kemana. Tapi beda dengan gembala domba. Kalau gembala domba itu gembalanya di depan, dombanya ngikuti di belakang. Berjalan bersama Tuhan. Kita harus mau ngikuti Tuhan. Ya ini, jadi
yang kita pegang pertama, dalam kehidupan ini Tuhan adalah gembala dan kita ini dombanya. Kita harus berjalan bersama Tuhan. Nah, detailnya seperti apa? Nah, saya ingin hari ini ingin kita belajar dari kisah Ayub. Ya, belajar dari kisah Ayub. Saudara tahu ya, Ayub, maaf, bukan Ayub, saya salah ngomong. Dari kisah Yakub, ya kita tahu Yakub. Kalau saudara tahu negara Israel, Israel itu negara dari yang diambil dari nama Yakub. Jadi Yakub adalah Israel. Sampai sekarang masih ada. Ini kisahnya seperti apa? Ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa ya. Ini janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub atau yang disebut Israel ini. Mari kita lihat kisah Yakub berjalan bersama Tuhan itu seperti apa sih? Gimana sih? Nah, Yakub ini sebenarnya dia lahir kembar. Ya, sebagai pinang dibelah tampak mungkin karena nggak sama. Ya, antara Esau dengan Yakub ini nggak sama. Ya, jadi Ishak punya istri namanya Ribka. Kalau kita urut-urut kan Abraham punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Esau dan Yakub ini. Nah, kemudian ketika lahir itu mereka kembar. Nah, yang satu Esau ini orang yang hebat. Dia suka berburu, terlatih, orang hebat lah. Sementara Yakub kita baca di Kejadian 25 ayat 27. Saya bacakan dulu. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang atau seorang yang diam, yang suka tinggal di kemah. Ngapain ini Yakub tinggal di kemah? Sementara kalau kita diingatkan sebenarnya ini hampir sama seperti kisah Maria dan Marta. Kalau kita pernah dengar Marta ini suka sibuk, wah ngapain dia masak atau apa. Sementara Maria itu suka duduk diam di bawah kaki Tuhan. Yakub ini bukan orang yang suka tinggal di dalam kemah, tidur-tiduran, malas-malasan, bukan. Kalau nanti kita baca perjalanan Yakub ini, Yakub bukan orang yang malas. Dia orang yang pekerja keras yang hebat. Tapi bagaimana ketika dia berjalan bersama Tuhan diawali dari dia suka tinggal di kemah. Sebenarnya dia tuh suka merenungkan firman Tuhan. Suka ngomong-ngomong dengan Tuhan. Suka sendiri dengan Tuhan. Ini dasar untuk kita berjalan bersama Tuhan. Buktinya apa? Oh, Yakub ini tahu tentang hak kesulungan, tahu tentang aturan-aturan hukum Tuhan. Dia tahu semuanya. Karena dia itu suka tinggal di dalam kemah, itu suka duduk diam di bawah kaki Tuhan. Jadi untuk kita berjalan bersama Tuhan, dasar yang utama itu kita harus tahu firman Tuhan. Kita harus suka duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita harus bisa ada waktu di mana kita sendiri dengan Tuhan. Ya ini kisah saya sih. Ya gak apa-apa ya, saya selipin kisah saya. Ketika saya kecelakaan sekitar 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, ini 2023. 13 tahun yang lalu saya kecelakaan, itu saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa duduk, nggak bisa apa-apa. Satu persatu teman saya meninggalkan saya, keluarga juga sama, lama-lama kan bosen juga ngurusin orang kayak saya. Kemudian di situ itu saya sendiri dengan Tuhan. Saya baca Alkitab, saya puasa, saya sering baca Alkitab, saya nggak ada kegiatan, saya nggak bisa apa-apa. Saya tahu ini kesalahan saya bertobat, saya datang ke Tuhan, saya tiap hari duduk diam di bawah kaki Tuhan. Jadi saya pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu hanya 40 hari selesai. Jadi kalau orang dari umurnya sudah berpuluh-puluh tahun, tapi belum pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, wah ini juga dipertanyakan. Hidupnya selama ini ngapain ya kan gitu. Ya, karena dasar untuk kita berjalan bersama Tuhan, kita harus tahu firman Tuhan, kita harus ngikuti Tuhan, ngikuti firman Tuhan. Ingat gembala itu di depan. Jadi kalau kita nggak tahu jejak-jejak Tuhan, kaki Tuhan kemana, firman Tuhan itu seperti apa, kita nggak mungkin berjalan bersama Tuhan.
Kita berjalan dalam kehendak kita sendiri, keinginan kita sendiri. Jadi Yakub ini orang yang suka duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dia orang yang suka di dalam kemah, suka menyendiri dengan Tuhan, suka tenang. Semua orang harus seperti itu. Untuk berjalan bersama Tuhan harus seperti itu. Saudara tahu, Daud ya, ini kisah yang sangat terkenal. Ketika semua kakak-kakaknya ikut menjadi pasukan Saul, Daud di mana? Dia di padang gurun, mengembalakan 2 ekor kambing domba. Ngapain dia di sana? Dia suka merenung. Ketika kan kadang kalau orang mengembalakan kambing domba itu kan juga duduk di bawah pohon besar. Mungkin kalau kalau kerbau bisa naik kerbau ya. Kalau kambing domba mungkin nggak dinaiki ya. Tapi dia ngomong ketika ada singa, ada beruang, maka aku ajak berkelahi dan Tuhan memberi aku kemenangan. Ketika dia waktu mau disuruh melawan Goliat, dia ngomong gitu. Daud ini orang yang suka sendiri dengan Tuhan. Jadi dia di padang gurun itu ketika mengembalakan kambing domba, dia waktu-waktu itu waktu sendiri dengan Tuhan. Semua orang yang mau berjalan bersama Tuhan, dia harus tahu firman Tuhan. Ada waktu-waktu seperti itu. Saya kalau nggak tahu Alkitab, saya nggak mungkin bisa dipakai Tuhan seperti ini. Nggak mungkin. Saudara tahu ya, saya sekolah teologi yang di C4C yang Harvest ini sebenarnya kan baru aja. Sementara saya, kalau saudara lihat di Facebook saya, atau saya melayani di beberapa media sosial itu sudah lama, sudah sekitar 7 tahun lah. Saya di rumah saya ada persekutuan doa itu sudah 5 tahun. Sementara saya lulus HIC ini baru berapa? 2022 baru aja. Jadi sebelumnya saya nggak sekolah teologi ya, tapi saya suka merenung dengan Tuhan, saya suka baca Alkitab, saya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ini dasar untuk kita bisa berjalan bersama Tuhan. Jadi kita tahu rambu-rambunya. Kalau orang mau naik mobil, motor, dilepas ke jalan raya, yaitu kalau dia mau ujian SIM, dia itu harus tahu rambu-rambunya dulu. Oh, ini dilarang parkir, ini dilarang masuk, ini dilarang berhenti. Kalau lampunya lalu lintas merah berarti harus berhenti. Kalau lampunya hijau berarti dia harus tahu. Firman Tuhan inilah rambu-rambu. Supaya kita tahu bagaimana kita nanti berjalan bersama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita lihat Yakub itu orang yang suka duduk diam di bawah kaki Tuhan, suka tenang, suka diam di dalam kemah. Kemudian yang kedua, kita baca di Kejadian 27 ayat 41. Jadi ceritanya begini, kemudian Esau ini pernah suatu hari dia sedang habis berburu, dia lapar, sementara Yakub sedang memasak kacang merah, dan Esau ngomong, beri aku kacang merahmu. Tapi Yakub ngomong, tak beri, saya beri mau. Tapi berikan hak kesulunganmu padaku. Ini Yakub ini bukan orang yang bodoh menurut saya. Dia tahu bahwa kesulungan ini penting dalam sejarah kehidupan mereka. Ya, ketika ada Abraham, Ishak, Yakub, ini dia tahu hak kesulungan ini penting. Ya, ini hak yang mendapatkan berkat-berkat yang dari Tuhan. Ayo jual dulu hak kesulunganmu ke aku. Karena Yakub sudah tahu dasarnya, dia sudah tahu firman Tuhan, sudah tahu aturannya. Nah, kemudian yang sementara Esau nggak tahu aturan kayak gitu, ya dia berikan aja nggak apa-apa lah. Buat apa juga kesulungan? Ya berikan aja kacang merah. Kesulunganmu silakan ambil. Kemudian diberi kacang merah. Nah, kemudian sampai suatu hari Ishak sudah tua dan mereka Ishak ingin memberkati anak-anaknya. Ternyata Ribka ngomong sama Yakub, sekarang kamu datang. Kan Ishak punya ngomong gini sama Esau, aku akan mengurapi engkau, akan memberkati engkau, tapi aku berikan dulu domba untuk aku makan. Nah, kemudian Esau berburu, sementara Ribka ngomong sama Yakub di rumah, itu ada domba, ambil aja, terus berikan ke ayahmu, ke Ishak, nanti kamu akan diberkati. Kamu bilang aja kamu Esau ya. Kemudian Yakub datang dan dia diberkati segala berkat yang terbaik, berkat sebagai kepala dan macam-macam lah. Semua diberikan kepada Yakub. Kemudian ketika Esau datang, Esau tahu
diomong sama Ishak bahwa sudah tadi datang, saya kira engkau. Dia ngomongnya juga engkau. Tapi ternyata adikmu, tidak ada berkat lagi. Nah kemudian Esau ini marah. Dikatakan dalam Kejadian 27 ayat 41, saya bacakan ya. Kejadian 27 ayat 41. Dikatakan seperti ini. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya, lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Gimana? Berjalan bersama Tuhan, enak, nyaman, tidak ada masalah. Kalau berjalan bersama Tuhan seperti itu, tidak ada ayat yang mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah. Gada itu sebenarnya untuk perlawanan. Ya, tongkat mungkin untuk Tuhan mengusir serigala, atau dia juga untuk menuntun dombanya yang nakal dan macam-macam. Jadi sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, harus ada waktu lembah kekelaman. Tuhan gak menjanjikan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru ya gitu ya. Gak, kadang mendung juga, kadang badai juga. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ada lawan berarti. Oh semua baik, semua indah. Berjalan bersama Tuhan tuh enak, nyaman gitu. Oh tidak. Karena apa? Berjalan bersama Tuhan itu ada waktu di mana Tuhan membawa kita dalam prosesnya. Seperti itu. Ya kalau kita ingat ya pisau itu tidak akan tajam kalau dia nggak pernah dipakai untuk mengiris. Ada orang yang sekolah SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, S1, S2, setelah kuliah, dia tahu dasarnya, dia tahu tentang teorinya, tentang segala sesuatunya, kemudian dia tidur. Oh tidak, dia harus berperang. Dia harus ada di medan pertempuran. Dia harus dibawa Tuhan dalam proses peperangan itu. Jadi enggak ketika Yakub kemudian berjalan bersama Tuhan, dia duduk diam di bawah kaki Tuhan, kemudian Tuhan buat Esau ingin membunuh Yakub. Seperti itu. Saya tadi waktu merenungkan Yakub itu, luar biasa ya. Dia ditolak sana, ditolak sini, dimusuhi sana, dimusuhi sini. Kalau sudut pandang kita, oh Tuhan aku ditolak, aku dijahati kakakku sendiri, aku mau dibunuh saudaraku sendiri. Kemudian ketika nanti kalau kita tahu bahwa Yakub kemudian pergi ke tempat Laban, ke tempat pamannya, dia juga dibohongi Laban, dimanfaatkan, terus macam-macam. Tapi itu kan sudut pandang kita. Ketika kita ditolak, ketika kita dimusuhi, ketika kita dijahati, itu sudut pandang kita yang jelek. Oh gak enak ini, tapi itu sudut pandang dalam Tuhan itu baik. Baik. Gimana Tuhan caranya memberkati Yakub? Ya dibuat Esau memusuhi Yakub, kemudian dia pergi ke Laban. Oh seandainya Yakub tidak dimusuhi sama Esau, dia tidak pergi ke Laban, tidak ada 12 anaknya. Karena 12 anaknya itu lahir dari anak-anak Laban, yaitu Rahel dan Lea dan Rahel. 12 suku Israel itu lahir dari anak-anak Laban. Kemudian kalau kita baca sebenarnya ada yang menarik juga. Ketika Yakub dia pergi, dikatakan di Kejadian 32 ayat 10 ya, coba saya bacakan Kejadian 32 ayat 10. Ini dikatakan seperti ini. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih
dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku hanya membawa tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan, yaitu waktu pergi ke Laban, waktu dia lari dari Esau. Kemudian dilanjutkan, tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Ya, paham ya? Jadi hal yang tidak baik, Yusuf dibuang ke sumur, dijadikan budak, dibawa ke Mesir, kemudian difitnah Potifar, itu sudut pandang kita kok koyok ngono ya, kok Tuhan jahat ya. Tapi itu cara Tuhan, proses Tuhan untuk membawa kita berjalan bersama Dia. Yang akhirnya tujuannya di Mazmur 23 tadi. Kalau tidak engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, harus ada lawan. Maka Tuhan menyediakan hidangan, memberi kemenangan, memberi berkat. Nanti itu di step yang selanjutnya. Tapi kita harus tahu, teman-teman, bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, tidak semuanya indah. Memang gitu. Sistemnya memang itu. Saya itu ditolak. Wah, kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu, wah, udah banyak sekali. Waktu saya pertama kali Tuhan ngomong sama saya gini, setelah Tuhan ajari saya Alkitab, saya baca Alkitab, merenung dengan Tuhan, Tuhan ngomong banyak hal, saya catat itu juga bingung, ini saya catat buat apa, saya nggak bisa pergi kemana-mana, saya juga bukan pendeta, saya juga nggak punya HP bagus, saya juga nggak punya uang untuk beli pulsa, kuota, terus buat apa ini? Terus saya punya mindset juga, orang disabilitas tuh nggak mungkin disuruh khotbah di gereja, nggak mungkin, saya dulu berpikir gitu mindset saya. Tidak mungkin orang disabilitas, karena gereja itu berpikir kesembuhan, mujizat kesembuhan gitu. Jadi nggak mungkin orang kayak kita disabilitas itu dipakai Tuhan, tidak mungkin. Apalagi untuk khotbah, tidak mungkin. Dulu saya mindset saya gitu. Terus saya ke gereja. Oh, tiba-tiba ya, sebenarnya ini bukan tiba-tiba ya. Ini kehendak Tuhan lah. Saya dijadikan ketua sekolah minggu. Saya melayani di sana. Terus di situ sudah baik, saya ditolak lagi. Ada kejadian yang membuat saya ditolak. Ya, banyak hal sih, saya nggak perlu cerita, nanti nggak baik ya. Kalau saya ceritakan yang tidak baik, orang lain kan juga nggak baik. Kalau saya Tuhan cerita tentang Laban yang tidak baik membohongi, ya itu kan memang versi Tuhan. Kalau saya cerita yang tidak baik tentang orang lain juga menurut saya nggak baik lah. Nggak usah. Tapi contohnya kita ngambil di Laban ini aja. Tentang Esau ini aja. Esau yang jahat, Laban yang jahat. Tapi itu dipakai Tuhan untuk membawa Yakub berjalan bersama dia. Ya, saudara-saudara, Yusuf yang jahat. Siapa namanya? Istri Potifar yang jahat. Ya memang gitu. Saya ditolak. Tapi ternyata dari ditolak itu muncullah persekutuan doa di rumah saya. Rumah berkat. Saya ditolak. Wow, berkali-kali saya. Sampai sekarang sih. Tapi menurut saya itu jalan Tuhan untuk membawa saya berjalan bersama Tuhan. Jadi kayak gitu sudah saya sikapi dengan biasa aja. Karena memang itu yang dialami Yakub. Ya, tapi gini teman-teman. Beberapa orang ketika dia ditolak, ketika dia mengalami penindasan, penganiayaan, mereka kemudian putus asa dan nggak mau lakuin apa-apa. Jangan salah. Jadi itu nggak boleh terjadi. Coba kita baca di Kejadian 31 ayat 38 sampai 41. Kejadian 31 ayat 38 sampai 41 ya, saya bacakan. Ini dikatakan seperti ini, selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Ini yang ngomong Yakub ketika dia dikejar Laban, karena dia lari dari Laban. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Perhatikan di ayat 40,
Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Jadi jangan berpikir ketika dalam proses ini Yakub orang yang malas, suka kemudian dalam proses dia juga diam di kemah terus gak mau ngapa-ngapain. Oh, dia orang yang pekerja keras. Sekalipun dia ditolak, dibohongi sama Laban, upahnya diubah 10 kali, dia tetap bekerja keras. Dia gak menyerah. Gak pernah menyerah. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Jangan lemah hanya karena kita ditipu orang, ditolak orang. Jangan lemah. Itu memang bagian dari sistem Tuhan. Tetap bekerja. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, lakukan dengan sekuat tenaga. Dimakan panas hari waktu siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. 14 tahun Yakub bekerja untuk mendapatkan Rahel dan Leah, dan 6 tahun dia mendapat upah ternak, yang akhirnya membuat Yakub ini punya 2 pasukan atau 2 kelompok besar ketika dia pulang ke tanah Kanaan. Jadi memang gitu. Orang yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Kalau kita cuma malas-malasan, wah aku tidur-tiduran aja. Saya senang dengan satu teman kita ya, si Esther itu. Dia kemudian suka bikin puisi, bikin apa, oh saya senang. Itu luar biasa. Tapi ya jangan kaget kalau suatu hari nanti ditolak atau apa. Itu memang proses aja, biasa itu. Biasa. Semua kita akan mengalami hal seperti itu. Karena menurut kita itu jahat, menurut Tuhan itu baik. Yang penting kita tahu gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Engkau yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Selama kita berjalan bersama Tuhan, ada lawan, ada musuh, ada apa, kita tahu kita bersama Tuhan. Gak apa-apa. 1000 orang mau memusuhi kita, asal kita bersama Tuhan, aman. Ya, itu kemudian yang terakhir yang saya bacakan tadi di Kejadian 32 ayat 10, ketika dia datang, dia hanya bawa bawa tongkat saja, tetapi pulang dengan 2 pasukan. Akhirnya tetap kita tuh akan hidup dalam berkat Tuhan. Tetap hidup dalam berkat Tuhan. Saudara, dulu saya itu sebelum dipakai Tuhan sekarang ini, saya itu bekerja di sebuah perusahaan otomotif nasional. Ini benar. Jadi saya ini sebelum jatuh kecelakaan, saya itu sempat bekerja di salah satu perusahaan otomotif nasional. Terus saya juga pernah bekerja di salah satu media nasional juga. Jangan tanya uang. Penghasilan saya dulu banyak. Tapi saya beritahu teman-teman, itu bukan berkat dari Tuhan. Seringkali saya hidup dalam dosa. Saya gunakan uang itu untuk hal yang tidak baik. Untuk yang dosa, untuk minum-minum, untuk foya-foya, dan macam-macam. Dan itu tidak menjadi berkat dalam hidup saya. Bahkan menghancurkan keluarga saya. Saya hanya punya 1 motor Smash, Suzuki Smash ya. Itu pun kredit. Ini benar. Karena apa? Bukan dari Tuhan, bukan berkat Tuhan. Tapi sekarang, ketika saya akhirnya ditangkap Tuhan, saya sendiri dengan Tuhan, saya diajari hukum-hukum Tuhan. Kemudian saya berjalan bersama Tuhan. Saya lakukan yang terbaik yang saya bisa, yang Tuhan inginkan. Akhirnya sekarang, jangan saya punya mobil, saya punya motor, saya punya rumah, dan itu berkat Tuhan. Tadinya nggak punya, bukan warisan, karena itu berkat Tuhan. Jadi jangan takut, hasil akhirnya kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku.
hasil akhirnya seperti itu. Saya akan tutup, teman-teman, terakhir ya. Ini hal yang sangat penting menurut saya. Di Kejadian 33 ayat 18-20. Ini sebenarnya seperti kisah Yakub yang terakhir. Kejadian 33 ayat 18 dan 20. Sampai 20 ya. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Jadi kemudian Yakub pulang dari Laban dengan membawa 2 pasukan. Dia sebenarnya takut dengan Esau, tapi kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti dia. Esau tidak jadi mau membunuh Yakub. Kemudian malah mereka menerima, saling bermaaf-maafan, menerima dengan baik. Kemudian Yakub pergi ke tempat ini, Padan Aram, sampai ke Sikem. Kemudian dia membangun mezbah yang dinamanya Allah Israel, ialah Allah. Artinya apa? Kita harus tahu bahwa semua itu dari Tuhan. Kalau kita sekarang dipakai Tuhan, kalau sekarang kita diberkati Tuhan, itu semua dari Tuhan. Kalau saudara dikasih karunia untuk musik, karunia untuk puisi, karunia untuk pujian dan penyembahan, karunia untuk menyampaikan firman Tuhan, itu semua karena Tuhan. Yakub ingat semua karena Tuhan, makanya dia bangun mezbah. Dia persembahkan. Jadi jangan salah, mezbah itu dibangun bukan untuk pajangan. Mezbah itu dibangun untuk meletakkan korban. Dia memberikan korban ke Tuhan. Dia tahu semua dari Tuhan. Jangan sampai kita merasa, oh ini semua karena kekuatanku, semua karena kepandaianku, semua karena kepintaranku. Saudara, saya ingin cerita sedikit. Jadi beberapa hari yang lalu, ini penting sebenarnya. Teman saya tuh main ke rumah. Kemudian dia ngomong gini, seandainya ada orang yang kena HIV karena seks bebas, kemudian kita ngomong ke Tuhan, kita doakan, dalam nama Yesus sembuh. Terus jawabannya Tuhan gini, dong, kalau semua orang yang HIV kemudian disembuhkan karena seks bebas karena dosanya, kemudian dia disembuhkan, ya semua orang akan seks bebas semua tuh. Apa maksud saya enggak? Jadi ketika kita salah, ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan, ketika kita sombong, ketika kita merasa semua karena kepandaian kita sendiri, karena kekuatan kita sendiri, karena usaha kita sendiri, ada waktu kita akan dijatuhkan karena kesalahan. Jadi hati-hati. Hati-hati. Ya, saya juga diingatkan tadi malam dengan perempuan pelacur yang yang ketahuan berzina, kemudian dihadapkan ke Tuhan. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi bilang dia harus dihukum mati, dilempari batu. Tapi kemudian Tuhan menulis di bawah di tanah, dan mereka semua pergi satu persatu, dan tinggal perempuan itu. Dan Tuhan ngomong ke perempuan itu, apa tidak ada yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan, aku juga tidak menghukum engkau. Tapi perhatikan kalimat terakhir Tuhan ngomong gini, sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi yang lebih buruk dalam hidup. Jadi seringkali dosa itu membawa dampak yang tidak baik. Hati-hati teman-teman. Seringkali banyak orang itu ketika dalam proses Tuhan, dia ada yang masih kuat, dia nggak putus asa, sampai akhirnya diberkati Tuhan. Nah, jatuhnya di atas ini loh. Ketika dia di atas ini, dia merasa dia hebat sendiri, dia pintar karena kepandaiannya, karena kekuatannya, akhirnya dia harus jatuh lagi. Ini bukan salah Tuhan, memang ini seperti yang saya katakan tadi, kalau orang seperti ini dibiarkan, maka semua orang akan seks bebas semua. Jadi memang ada hal seperti itu. Tuhan mengasihi, tapi seringkali ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, kira-kira itu saja yang bisa saya sharingkan. Mari kita tutup dengan doa.